إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi macam-macam gerakan di dalam sholat beserta hukumnya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa gerakan di dalam sholat terbagi 5 macam. 1. Wajib. 2. Sunnah. 3. Mubah. 4. Haram. 5. Makruh. Pertama, gerakan sholat yang hukumnya wajib. Ini adalah gerakan yang bergantung padanya 1. Perbuatan wajib di dalam sholat, atau 2. Untuk menghindari yang haram. Contoh gerakan yang perbuatan wajib tergantung padanya, ketika seseorang yang sedang sholat, ia menghadap pada arah kiblat yang salah. Lalu ia diberitahu bahwa kiblat yang benar adalah pada arah kanannya. Maka pada saat itu ia wajib bergerak agar bisa menghadap ke arah kiblat yang benar. Contoh lain, ketika seseorang sholat sendirian di belakang shaf, kemudian terlihat olehnya bahwa shaf di depannya ada yang kosong, maka wajib baginya bergerak untuk menempati shaf yang masih kosong tersebut. Hal ini karena jika ia sholat sendirian di belakang shaf, padahal shaf di depannya masih ada yang kosong, maka sholatnya batal. Demikian pula gerakan di dalam sholat dihukumi wajib jika gerakan tersebut menjadi sebab terhindarnya sesuatu yang diharamkan. Contoh, seseorang yang sedang sholat melihat najis pada sorbannya, maka wajib baginya bergerak untuk melempar sorban tersebut. Kedua, gerakan yang hukumnya sunnah, ialah gerakan yang tergantung padanya 1. Perbuatan sunnah atau menghindari yang makruh. Contoh, jika ada 3 orang sholat berjamaah dalam keadaan satu makmum ada di samping kanan imam dan yang lain di sisi kiri imam, dalam kondisi ini, imam disunnahkan untuk mendorong kedua makmum tersebut agar berada di belakang imam. Mendorong seperti ini hukumnya sunnah, karena posisi imam berada di depan jika makmumnya 2 orang atau lebih, hukumnya sunnah, tidak wajib. Contoh lain, merapatkan atau menempelkan shaf. Jika antara seseorang dengan orang di sampingnya ada celah, maka dalam kondisi ini, ia bergerak untuk merapatkan shaf. Gerakan ini dihukumi sunnah karena menempelkan shaf hukumnya sunnah. Demikian pula jika ada seorang makmum berdiri di samping kiri imam, maka dalam kondisi ini disunnahkan bagi makmum untuk bergerak menuju samping kanan imam. Contoh gerakan yang hukumnya sunnah untuk meninggalkan yang makruh, jika di hadapan orang yang sholat ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuannya. Misalnya, ada benda yang ada ukirannya, maka dalam kondisi ini disunnahkan baginya untuk menyingkirkan benda tersebut, karena dengan menyingkirkannya, ia terhindar dari perbuatan makruh. Ketiga, gerakan yang hukumnya makruh, yaitu gerakan sedikit tanpa ada kebutuhan dan tidak pula darurat, seperti melihat jam dalam keadaan sholat. Keempat, gerakan yang hukumnya haram, yaitu gerakan yang banyak dan berturut-turut, tidak dalam kondisi darurat. Yang menjadi patokan gerakan yang banyak, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, adalah 3 kali. Sebagian yang lain mengatakan bahwa penetapan banyak tidak bisa kita batasi dengan bilangan,
karena pembatasan dengan bilangan adalah perkara tauqifi yang membutuhkan dalil. Dengan demikian, disebut banyak jika orang-orang menganggap gerakan tersebut banyak, yaitu jika orang yang sholat tersebut melakukan gerakan-gerakan yang ia terlihat seperti orang yang tidak sedang sholat. Kelima, gerakan yang hukumnya mubah, yaitu gerakan sedikit karena ada kebutuhan atau gerakan banyak karena darurat. Sebagai contoh, seseorang yang terkena penyakit gatal dalam keadaan sholat, maka yang lebih baik baginya menggaruknya, karena jika tidak ia garuk, menyebabkan pikirannya tersibukkan dan menjadi risau dengan rasa gatal tersebut. Jika ia garuk, ia bisa menjadi tenang dan fokus dalam sholatnya. Gerakan ini bisa pula kita kategorikan gerakan sunnah. Contoh lain, jika seseorang sholat bersama anak kecil yang menangis, maka ia ambil untuk ia gendong sehingga anak kecil tersebut tenang dan diam. Gerakan ini hukumnya mubah karena sholat dengan menggendongnya agar anak tersebut diam lebih baik daripada tersibukkan diri dengan tangisan anak tersebut sehingga menyebabkan hilangnya kekhusyuan. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah sholat bersama para sahabat beliau dalam keadaan menggendong Umamah bintu Zainab. Menggendong seperti ini hukumnya mubah karena ada kebutuhan.